Ya, selamat malam Bapak Ibu, mahasiswa program studi S2 Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Senang sekali pada malam hari ini kita ketemu lagi di acara seminar bisnis untuk kuliah tamu dengan dosen tamu dari FEUI, Bapak Ibrahim Khalilur Rahman, PhD. Di hari yang berbahagia ini, saya ingin juga memperkenalkan alumni MMUPB Angkatan 1, Pak Tarto. Dan hari ini saya mempercayakan jalannya seminar ini kepada Pak Tarto. Jadi, gitu aja. Sebelumnya saya terima kasih banget Gus Ibra bersedia untuk menjadi pembicara tamu di MMUPB. Nih, terima kasih, semoga lancar. Selanjutnya saya serahkan pada Pak Tarto. Monggo Pak Tarto, matur nuwun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini atas izin Allah kita dipertemukan dalam rangka kita menimba ilmu. Alhamdulillah tadi di awal disebutkan sama Ibu Ana, kita dipertemukan yang beliau akan memberikan ilmunya terhadap kita. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan malam ini semuanya menjadi wasilah kita untuk menambah ilmu dan bisa mengamalkan. Perlu digarisbawahi, tadi Bu Ana sudah menyampaikan di awal bahwa Bapak Ibrahim Khalilur Rahman ini adalah teman beliau, Bu Ana, saat kuliah. Mungkin nanti akan dibahas lebih lengkap oleh beliau. Begitu juga akan membahas jati diri sebelumnya, kemudian ilmu yang sudah beliau kuasain. Mudah-mudahan teman-teman semuanya nanti bisa mengikuti jejak beliau. Mungkin saya tidak panjang lebar, mungkin untuk waktu yang bermakna ini mungkin sepenuhnya kita sampaikan, nanti juga kita ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan kita bisa tertularkan ke kita semuanya. Oke, dari saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan ke Bapak Ibrahim. Monggo. Terima kasih Pak Tarto, terima kasih Ibu Dr. Ana atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebuah kebanggaan yang luar biasa malam hari ini saya diberikan kesempatan kepada sahabat baik saya, Ibu, saya tidak tahu sudah profesor mungkin ya, Bu Profesor Ana. Belum, Bos. Hampir ya, udah Insya Allah. Insya Allah ya. Atas kesempatan yang diberikan. Terakhir kita ketemu, saya lupa, mungkin 2012 kali ya. Jadi Bapak masih membawa bayi pertama. Oh, nggih. 2012 benar ya. Dan 10 tahun kemudian saya diberikan kesempatan untuk kembali bersilaturahmi. Moga-moga pertemuan selanjutnya nggak perlu nunggu 10 tahun lagi ya Bu Ana ya. Moga-moga nggak nunggu 10 tahun lagi, kita bisa berdiskusi lagi. Untuk topik yang sangat penting, menurut saya sangat menarik, yaitu tentang digital economy. Ya, mungkin izin untuk share, teman-teman sekalian. Oke, jadi topik bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang digital economy. Ya, mungkin tadi sudah diperkenalkan sedikit. Saat ini saya menjadi senior economist di IFG Progress, salah satu BUMN, think tank pada BUMN untuk non-bank financial institution. Jadi kalau sektor keuangan itu ada bank, ada non-perbankan. Perbankan jagonya sudah banyak ya Bu Ana ya, teman-teman kita di ekonomis di perbankan. Nah, saya di non-banknya.
Kemudian saya juga menjadi technical expert untuk digital economic strategy Kemenko Ekonomi tahun 2021. Saat ini mengajar digital ekonomi di FEB UI. Nah, tadi udah disebutkan sedikit juga, saya teman baiknya Ibu Ana yang Bu Ana itu terlalu baik ya. Jadi karena dulu dari tingkat 1 di kampus sudah bawa mobil, juragan dari Semarang gitu ya. Jadi saya selalu nebeng dan kok ya selalu boleh gitu ya. Saya tinggal di asrama, kemudian nebeng di mobilnya Bu Ana, saya diturunkan. Ya gitu aja, kalau ibu bawa mobil dan kebetulan melintas, saya ngangkat tangan dan selalu boleh gitu. Jadi memang luar biasa sekali. Dan sekarang juga penuh dengan kebanggaan, beliau memiliki dedikasi yang luar biasa untuk menjadi pengajar, menyebarkan ilmu pengetahuan dan knowledge ya kepada bangsa dan negara. Oke, jadi untuk memulai, saya mengundang teman-teman untuk masuk di Menti ya, yang sudah saya siapkan. Moga-moga sudah cukup familiar dengan Mentimeter ya. Saya akan share Mentimeternya di chat box ya, nanti teman-teman tinggal klik saja. Kita akan bermain Menti sebentar. Ada 3 pertanyaan yang nanti kita akan diskusikan bersama. Sebentar, gimana ya? Windows bukan. Sebentar, saya sedikit mengalami kesulitan membuka Mentimeternya. Oke, should be there. Oke, here we go. Iya, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah sebutkan satu kata yang menurut teman-teman ya. Sebelumnya bisa juga masuk di menti.com, kemudian masukkan angka seperti yang ada di atas 760 1554 40. Bagus. Satu kata yang menggambarkan ekonomi digital, Facebook, e-commerce, Instagram. Ada lagi nggak kira-kira? Baru 1 orang nih yang menjawab. Satu kata yang menggambarkan ekonomi digital. Jadi kalau mendengar ekonomi digital itu asosiasinya apa ya? Oke, FB, berkembang pesat. Oke. Ada lagi? Baru 3 orang yang menjawab. Update, otomatisasi. Wah, keren. Future, AdSense. Oke. Ada lagi mungkin? Baru 6 orang yang menjawab. Ada lagi? Tokopedia, aplikasi berbayar, online shop, Gojek, OVO. Wah, mungkin 1 orang lagi atau 2 orang lagi, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Satu kata yang menggambarkan ekonomi digital di Indonesia. Update, OVO, cashless, apa yang baru di sini, dana, ya, dana aplikasi maupun dana-dana. Oke, jadi kurang lebih ini yang teman-teman pahami saat ini ya, bahwa kata yang menggambarkan ekonomi digital itu ya kurang lebih yang ada di layar kita sekarang. Kemudian pertanyaan kedua, digitalisasi dan teknologi selalu memiliki manfaat positif. Selalu memiliki manfaat positif. Setuju atau enggak kira-kira? Setuju? Tidak setuju? Hmm? 6 orang sudah menjawab? Oke. Sepuluh orang menjawab? Mungkin 1 lagi ya. Mayoritas menjawab bahwa digitalisasi selalu memiliki manfaat yang positif ya. Setuju, Pak. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang masih menjadi PR bagi perkembangan ekonomi digital di Indonesia? Apa kira-kira?
Apa yang masih menjadi PR? Ya, silakan. Sistem, pemahaman teknologi, jaringan, motivasi, coaching, knowledge, connected area. Wah, ini mahasiswanya luar biasa nih, Bu Ana nih. Udah ahli semua ini. Mental, wah, saya seneng banget nih yang jawab mental nih. Literasi internet, human resources, pengawasan. Ya, dua lagi mungkin, 2 orang lagi. Ada? Baru 8 orang yang menjawab, 2 orang lagi. Connected area, pengawasan, mental, jaringan, internet connection, akses, dan pengetahuan. 1 lagi. Oke. Human resources. Oke. Boleh dong yang jawab mental, saya pengen kenalan. Yang menulis mental siapa kira-kira? Hadir, Pak. Boleh di-share ke kita semua. Kenapa sih ada dimensi mental di digitalisasi, Bu Isabella? Iya, Pak, karena menurut pandangan saya, Pak ya, untuk bertransformasi ke area digital, memang dibutuhkan mental-mental yang mau untuk berubah gitu, Pak, ke arah yang lebih baik. Oke. Nah, sedangkan seperti tadi aja Pak ya, contohnya barusan tadi sih ada beberapa mungkin yang menjawab tidak setuju gitu kan, bahwa digitalisasi itu membuat perubahan yang ke arah kebaikan gitu kan. Ya contohnya tadi aja sih Pak, ada yang masih tidak setuju seperti itu. Oke. Jadi begitu ya, mentalnya ke arah sana ya, bahwa dibutuhkan mental dan kesiapan untuk kita bisa memanfaatkan teknologi. Yang lain setuju nggak kira-kira? Setuju ya, kira-kira memang aspek mental itu diperlukan biar kita bisa bersaing. Walaupun tadinya saya pikir mental itu lebih ke arah dimensi bahwa ternyata digitalisasi juga memiliki dampak terhadap mental. Misalnya ada mental health gitu ya, ada mental health, ada penyakit-penyakit mental karena ketergantungan, karena privacy dan security dan sebagainya. Oke, nanti kita akan bahas bersama. Oke. Nah, yang tadi kita sudah bahas adalah pengantar dasar ya dari karakteristik dari digitalisasi di Indonesia dan room for improvement ke depan. Ya, biasanya teman-teman kalau melihat snapshot dari digital economy itu biasanya menggunakan report dari Google, Temasek, dan Bain. Wah, ini report ini selalu dipakai. Entah untuk swasta, entah pemerintah, itu selalu dicatut reportnya. Nah, report ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan value ya, digital economy yang paling besar. Tahun 2025 diproyeksikan 146 billion US dollar, meningkat 20% per tahun. Yang surprisingly adalah selama COVID kemarin, pertumbuhan sektor internet ekonomi itu hampir 50% atau 49%. Karena ya kita di rumah, kayak sekarang kita kuliah dengan Zoom, belanja di rumah, transaksi dari rumah, dan sebagainya. Kemudian Indonesia juga memiliki karakteristik pertumbuhan e-commerce yang luar biasa besar. Ya, merchant bergabung ke e-commerce meningkat 18 kali lipat selama COVID kemarin, yang merupakan peningkatan yang luar biasa sekali, ya, yang menjadi sumber dari pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Nah, ini mungkin nggak tahu nih Bu Ana termasuk seperti ini juga nggak ya, interest in food delivery, ya, keinginan kita untuk berbelanja makin besar selama COVID kemarin 6 kali lipat, food delivery meningkat. Nah, jadi raport ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia memang amat sangat pesat, ya, kalau ditandai dengan pertumbuhan e-commerce. Tapi tentu ekonomi digital itu nggak segampang ini, Ferguson ya, nggak cuman gini aja gitu. Dimensinya luas sekali. Jadi kalau misalnya orang hanya bicara ekonomi digital dari pertumbuhan e-commerce, rapot-rapot yang seakan-akan nilainya wah seperti ini, ya jangan ini dulu, jangan ditelan semuanya dulu.
Ya, dimensi dari ekonomi digital itu luas sekali. Seperti tadi teman-teman sudah jawab, ada aspek connectivity, human resources, awareness, literacy, dan sebagainya. Yang di report-report seperti ini nggak muncul. Kenapa? Karena report-report seperti reportnya Google Temasek itu selalu menjadikan Indonesia sebagai market of digital product. Namanya market kan ya harus ditepuk tangani dong, benar nggak? Wah, hebat gitu. Kalau market dikritik, nanti marketnya reaktif ya. Makanya kalau di model report seperti ini, rapat kita selalu bagus. Nah, kita akan malam ini membahas lebih detail. Terus kalau gitu, apa dong yang harus dilihat? Kalau nggak cuma e-commerce ya. Oke, kita kembalikan ke konsep dasar. Sebenarnya definisi dari ekonomi digital itu apa sih? Nah, ekonomi digital adalah sebuah transformasi perekonomian yang bertumbuh dengan memanfaatkan keberadaan dari ICT dalam segala macam aspek kehidupan, baik dari sisi produksi, production, maupun dari sisi konsumsi. Yang artinya, nah ini jangan sampai lupa nih, kalau malam ini kita sudah belajar bersama, beberapa keyword tidak boleh lupa. Keyword yang utama adalah bahwa teknologi secara general itu memiliki satu konsepsi yang disebut dengan General Purpose Technologies atau GPT. Artinya, dia harus menjadi center point ya dari keseluruhan perekonomian yang lain. Misalnya apa? Pertanian butuh internet. Kenapa? Karena memudahkan orang untuk mengetahui misalnya ini lagi kena warna coklat atau warna abu-abu gitu ya. Saya ngerti, saya bukan petani di lapangan walaupun orang tua saya petani. Nah, pertambangan butuh teknologi GPT. Industri yang lain butuh teknologi. Jadi teknologi itu tidak hanya dikonsumsi oleh sektor teknologi, tapi dia harus menjadi center of gravity dari sektor-sektor yang lain. Ya, makanya kalau teman-teman baca di India misalnya, pertumbuhan dari sektor digital itu nggak cuma melulu dilihat dari e-commerce-nya laku nggak, jumlah Twitter-nya berapa juta gitu ya, jumlah pengguna Facebook-nya berapa juta, tapi misalnya pertumbuhan telecenter. Ya, telecenter itu apa? Telecenter itu kayak warung kecil-kecil gitu ya di tengah sawah, ya di mana di situ terkoneksi internet, ada yang jagain, kemudian petani kalau lagi ada pertanyaan dia datang ke sana, bawa daun misalnya, Pak ini loro opo iki? Ini apa jagung saya sakit apa? Kemudian daunnya dibuka, difoto, sama si telecenter officer-nya dikirim ke IPB-nya mereka. Bos, kalau kayak gini nih petani obatnya apa? Kan India kan areanya luas sekali gitu ya, dan pertaniannya juga nggak semuanya bertempat di daerah-daerah yang aksesibel dengan teknologi. Ya, jadi cara kita melihat teknologi digital ekonomi itu harus lebih luas, ya, harus lebih komprehensif teman-teman di master program ini. Nggak cuman dibilang bahwa oh kita Twitternya sekian juta, oh kita yang paling aktif, Om Tolalat Om udah jadi Twitter, nggak kayak gitu, bukan itu yang menggambarkan digitalisasi itu, bukan, tidak hanya itu gitu ya. Nah, kalau teman-teman melihat ya, mungkin kalau ada waktu nanti Bu Ana ini wajib dibaca nih papernya, nggak terlalu tebal ya. Kalau seperti itu secara lebih aplikatif, digital ekonomi itu apa sih? Ya, digital ekonomi itu bisa dilihat dari 3 pelayaran ya. Ada yang namanya core ya. Kemudian ada yang namanya narrowscope ya, ada yang namanya broader scope. AI, kemudian robotik, kemudian metaverse gitu ya. Kemudian BTC. BTC tahu nggak? Bukan Bandung Trade Center ya, Bitcoin, NFT gitu ya. Itu semua digital ekonomi juga, tapi yang broader scope. Kemudian di sini ada e-commerce, platform gitu ya. Itu juga digital ekonomi juga, tapi narrow scope. Ada juga yang core. Core itu apa? Telco, kemudian ada software. Ya. Jadi tingkatannya macam-macam gitu. Nggak cuma e-commerce, nggak cuma pinjol gitu ya. Dimensinya banyak sekali kalau teman-teman baca di definisi dasarnya. Kan kita di sini kan konteksnya konteks akademisi ya. Kalau konteks
praktisi ya silakan gitu ya. Apapun yang terkait dengan metaverse itu ada digital ekonomi, ya oke, bener, nggak salah. Cuman seharusnya itu ada gradasi ya antara core concept, narrow concept, dan broader concept. Dan biasanya dari sisi kebijakan, yang core concept ini yang menjadi first priority, kemudian yang ini menjadi second priority, ya, kemudian yang ini menjadi third priority. Jangan kebalik. Makassar sebagai kota metaverse, tapi internetnya laplep, nggak gitu. Nah, jadi ada prioritization dalam pengembangan ekonomi digital. Oke. Nah, kemudian cara kedua untuk melihat digitalisasi itu adalah dengan melihat fungsinya, fungsi dan karakteristik dari digital produk yang dihasilkan. Jadi misalnya kalau kita mendasarkan pada ICT ecosystem, ya ini namanya Pak Martin Fransman, ya. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk diajar beliau secara langsung, nun jauh 10-12 tahun yang lalu ya. Ternyata kita bisa membuat pembagian ya bahwa ada yang namanya content and applications ya. Di sini mungkin ada GoTo misalnya kalau Indonesia. Kemudian ada Lazada, ada Shopee, ada Gojek gitu ya. Dan di sini ada Telkomsel, ada Indosat, ada BRK ya. Ada XL. Di sini Indonesia nggak punya. Jadi digital ekonomi itu adalah satu perekonomian yang disusun dengan berbagai macam layer. Nggak cuma e-commerce-nya saja, nggak cuma bagian ini saja, tapi seharusnya juga dengan bagian ini dan bagian ini. Jadi tingkatannya itu banyak. Makanya kalau dilihat kayak tadi reportnya Google Temasek, ya benar juga fokusnya di sini, fokusnya di area sini. Oh pinter nih Bu Ana bisa nari balet gitu ya. Oh, fokusnya di satu aspek. Bu Ana bisa ini nggak ya? Bisa ini nggak ya? Padahal seharusnya tiga-tiganya harus berjalan beriringan. Apa bahayanya? Ini tuh kan saling berhubungan ya. Ini akan tergantung dengan ini akan tergantung dengan ini. Ya masa iya kita bisa bertransaksi e-commerce kalau nggak punya pulsa, kalau nggak punya sambungan telekomunikasi? Kan nggak mungkin. Ya apa ya kita bisa sambungan telekomunikasi kalau nggak punya infrastrukturnya? Makanya tiga kesatuan ini harus saling terkait. Nah faktanya di sini kita tuh nggak punya. Indonesia itu sangat tergantung dari importation dari teknologi yang membuat kompleksitas pengembangan ekonomi digital nantinya. Oke. Kemudian kalau gitu apa yang menjadi masalah saat ini? Ya, tadi kita udah melihat definisi dasarnya, komponen pembentukannya, gitu. Oh, nggak cuma e-commerce misalnya. Apa yang menjadi masalah mendasar pengembangan ekonomi digital di Indonesia? Oke, kurang lebih tuh ada 5 atau 4 yang utama. Yang pertama kita sebut sebagai digital divide. Ya, digital divide itu kesenjangan digital. Ya, kesenjangan digital nggak harus melulu Jawa luar Jawa. Ya, bahkan di Jawa pun kesenjangan digital terjadi. Bahkan di keluarga pun terjadi. Kesenjangan digital antara laki-laki dan perempuan. Antara yang pekerjaannya formal sama informal. Antara yang pendidikannya tinggi sama pendidikan rendah. Oke? Dan sebagainya ya. Kemudian affordability, kemampuan beli. Ya, yang satu bisa beli internet pasca bayar, yang satu prabayar. Kalau prabayar kan 5 ribuan, 10 ribuan paketan gitu ya. Ya bisanya cuma scroll down aja ya. Akhirnya akan tergantung mungkin ke Instagram atau sosial media gitu ya. Melihat orang joget-joget misalnya dan sebagainya. Quality of service. Quality of service itu kecepatan internet misalnya. Oh ternyata kita masih ketinggalan. Lower take up. Jadi seberapa besar manfaat internet bagi perusahaan atau UKM? Oh ternyata kita juga masih ketinggalan. Jadi kalau kita lihat misalnya digital divide antara urban dan rural, antara daerah perkotaan dan pedesaan, ya ini 0,7 ini 70%, misalnya 0,6 60%, itu jaraknya bisa 30% sendiri antara daerah kota dan daerah desa. Yang mengindikasikan bahwa kalau ini dibiarkan, gap-nya akan makin meningkat. Oke? Nah, ini misalnya pengguna dari telepon ya, antar daerah. Ya.
itu juga tidak merata antara satu tempat dengan tempat yang lain. Persentase dari pengguna internet antar daerah juga tidak merata. Kenapa sih Kalimantan Timur penggunanya gede banget? Ya banyak perusahaan tambangnya pegawainya dari Jawa. Ya, makanya mereka densitasnya kuat banget justru. Tapi secara umum daerah luar Jawa memiliki tantangan pada infrastruktur sehingga kemampuan ya dan intensitas mereka dalam menggunakan internet atau teknologi masih terbatas, gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara ICT firms, perusahaan-perusahaan berbasis teknologi. Di Indonesia hanya ada di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Medan area, kemudian Kepri. Selebihnya nggak ada. Ya, padahal digitalisasi menjadi salah satu digitalisasi dalam hal perusahaan. Artinya perusahaan yang makin digital centric itu merupakan salah satu karakteristik kemajuan ke depan, gitu ya. Dan kita masih scattered sekali antara Jawa dan luar Jawa. Oke. Nah, salah satu sebab yang menjadi sumber dari gap antara Jawa, luar Jawa, itu adalah karena masih mahal. Ya, terutama kalau kita bicara tentang fixed broadband, ya, IndiHome atau First Media, itu ternyata masih mahal banget. Ukuran mahal apa sih? Menurut ITU, ukuran mahal atau murahnya itu minimal 10% dari disposable income. Jadi, kalau rata-rata pendapatan Indonesia per kapita, misalnya ya, saya lupa angka pastinya, 2 juta rupiah, ya, rata-rata pendapatan per kapita ya, berarti kalau per keluarga kan dikali 4, misalnya 8 juta rupiah per keluarga, berarti harga koneksi internet itu nggak boleh lebih mahal dari 200.000. Kalau dia masih 200.000, berarti dia masih lebih mahal dari arahan ITU, International Telecommunication Union, agar harga dari broadband itu 10% saja dari pendapatan. Nah, sekarang kalau teman-teman survei, harga untuk beli pulsa itu bisa 30% dari pendapatan. Ya, mungkin malah 40%. Karena sekarang pulsa menjadi primary goods. Wah, kalau nggak punya internet, ngamuk-ngamuk rasanya. Nggak bisa update, nggak bisa ngeliatin itu, gitu, bosen, dan sebagainya. Jadi, affordability masih menjadi isu di Indonesia. Ya juga mungkin surprising dari rapotnya World Bank, itu adalah kualitas dari mobile broadband kita, itu ternyata paling rendah. Ya. Ayo, siapa yang suka nertawain Myanmar, Laos, Kambodia, gitu ya, Vietnam, gitu. Wah, ternyata kita harus sadar gitu. Ternyata kita nggak sehebat yang kita bayangkan. Ya, ini apa namanya mobile broadband. Ini fixed broadbandnya. Kita masih di bawah Kambodia. Bayangkan kita di bawah Kambodia dari reportnya World Bank. Jadi ini yang menyebabkan ya kualitasnya juga terbatas ya. Tadi Mas MC juga suaranya nget putus-putus gitu ya, Mas moderator. Jadi ini menyebabkan apa namanya tidak optimal dalam memanfaatkan teknologi. Nah, selain itu juga kelihatan proporsi dari perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menggunakan email, ternyata kita juga salah satu yang paling rendah. Kita cuman lebih tinggi dari Myanmar dan Laos, tapi di bawah negara-negara yang lain. Termasuk proporsi perusahaan yang menggunakan website ya, menggunakan website kita juga termasuk rendah, hanya di atas Kambodia, Laos, dan Myanmar kalau nggak salah. Oke, jadi ini yang menyebabkan kita ternyata masih punya banyak PR untuk pengembangan digital atau digitalisasi di Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang membedakan perusahaan-perusahaan digital ya dengan perusahaan non digital. Nah, mungkin teman-teman juga tahu nih. Kalau perusahaan digital, value dia dengan financial performance, nah ini mungkin yang relevan nih karena teman-teman dari Magister Management ya. Jadi perusahaan digital sama perusahaan non digital itu bedanya adalah value dan financial performance itu nggak selalu berhubungan. Misalnya Uber itu value-nya segini, tapi kondisi keuangannya merugi. Twitter value-nya segini, ketika IPO dia masih rugi 24 juta. LinkedIn 26 billion ketika dibeli oleh Microsoft. WhatsApp value-nya 19 billion,
financially dia masih loss 40 juta. Nah, sebaliknya General Electric ketika nilainya ketika dia merugi sekali saja, ya, value-nya langsung drop 44%. Ayo, kenapa ini terjadi seperti ini? Ya, misalnya saya penjual pecel gitu ya. Mas Tarto, tolong dong invest ke saya jualan pecel nih. Mana laporan keuangannya? Ini rugi, Mas. Tiap hari ruginya 2 juta, tapi valuasinya 10 M. Mungkin nggak kalau pecel? Perusahaan pecel itu mungkin nggak? Atau Bu Ana punya restoran gede gitu ya. Tolong invest dong ke saya masih rugi, tapi sebenarnya valuasinya 10 triliun. Perusahaan digital bisa seperti itu. Antara valuasi sama performance keuangan itu nggak nyambung. Ya, kadang tidak nyambung gitu. Kira-kira kenapa, teman-teman? Ada yang punya ide nggak? Ada yang punya? Kenapa sih Gojek itu laporan keuangannya merah terus ya, tapi valuasinya naik terus? Atau ya kayak tadi yang saya bilang, beberapa perusahaan itu kok raportnya merah terus, valuasinya naik terus. Kenapa kira-kira? Jadi kenapa ini terjadi? Karena cara pencatatan perusahaan digital dan perusahaan non digital itu beda. Beda, nature-nya beda gitu. Kalau Bu Ana sebagai saudagar dari Semarang, ya balance sheet-nya apa isinya? Balance sheet-nya berapa hektar, berapa ratus hektar tanah, berapa jumlah kos-kosan, kos-kosannya berapa ratus pintu, hotelnya berapa ratus pintu, ya kan, mobilnya berapa biji. Jadi kalau kita lihat balance sheet ya atau neraca dari perusahaan konvensional itu berurutan, benar kan? Ini udah belajar accounting ya Bu Ana ya? Teman-teman udah belajar accounting ya? Accounting hanya untuk matrikulasi, Pak. Kalau yang ini sudah langsung MSDM, pemasaran keuangan, strategi operasional. Ya, tapi di keuangan kan pasti belajar laporan keuangan kan. Nah, ya jadi kalau di perusahaan-perusahaan standarnya kan neraca itu kan ada apa? Ada fixed asset, ya, ada current asset, ada fixed asset. At least itu ya. Current asset itu cash dan yang setara dengan cash ya, termasuk uang di bank dan sebagainya. Kemudian fixed asset yaitu tadi ya, kayak Bu Ana gitu, ada tanah, ada bangunan, ada mobil, ada apa gitu. Nah, sementara apa? Sementara perusahaan digital nggak kayak gitu. Ya, perusahaan digital masa bodoh, mereka nggak punya apa-apa. Ya, jadi perusahaan digital itu mereka nggak punya aset yang sifatnya konvensional, dikit banget. Yang banyak intangible-nya. Ya, ini kalau perusahaan konvensional kan ada cash, ya, ada properti, ada intangible gitu ya. Sementara kalau perusahaan digital, ininya bengkak banget, ininya kempes gitu. Kan ini nggak langsung bisa diuangkan ya, ide, gagasan. Kalau saya punya 2 juta data point, ya. Kalau saya startup company punya 2 juta data point, itu mungkin secara accounting saya harganya berapa gitu. Tapi secara valuasi 2 juta data point itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan perusahaan yang lain. Ya, sehingga bisa kaya gitu, bisa dijual, value dari perusahaannya bisa dijual. Gojek kan kayak gitu. Bu Ana pagi naik kayak buat transportation mapping. Oh, berarti tipikal wanita dengan usia segini, dengan pendapatan segini itu polanya dari A ke B. Oh, belanjanya ini. Oh, jenis makanannya ini. Oh, kalau belanja sekian karena pakai OVO gitu, pakai GoPay. Oh, sekian. Jadi semuanya termapping. Benar nggak? Itu satu Bu Ana. Kalau satu kampung, kalau satu negara, Anda bayangkan. Satu Semarang aja gitu ya. Kan mapping yang luar biasa kaya. Apalagi Indonesia yang makin lama penetrasi digitalnya, penetrasi Gojeknya makin tinggi. Kenapa Gojek uangnya bocor terus, tapi valuasinya naik terus? Ya karena dia kaya dengan data. Ya, 24 jam mungkin, literally 24 jam. Kita itu ke record gitu ya. Ya termasuk obat bahkan.
ada Halodoc bisa nganterin obat. Jadi di pinggir rumah sakit biasanya ayo silakan, nggak perlu ngantri di apotek, nanti obatnya dianterin. Oh, ketahuan. Satu Ibrahim obatnya A, B, C, D. Kalau 20.000 Ibrahim aja, benar nggak? Itu udah database obat yang luar biasa yang bisa dipakai untuk produsen obat. Oh, ternyata dia jenis obatnya ini. Kan ketika saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu ya, saya di Bintaro tuh dulu sempat ada, sekarang udah nggak ada. Kita tinggal ngasih resep ke mejanya Halodoc, kemudian kita pulang, obatnya diantar gratis. Orang kalau nggak tahu digital ekonomi, dia bilang, oh gampang. Orang kalau tahu, resep itu atribut ke masing-masing orang. Benar nggak? Di situ ada informasi penyakit kita, obat kita, dosis kita, dan sebagainya. Itu kalau satu orang. Kalau satu rumah sakit aja, satu hari ada 500 tamu. 500 dikali 7 hari, udah 3.500. Ya. Itu udah berapa titik poin data yang dia bisa dapatkan. Gitu ya. Jadi, yang membedakan adalah kalau perusahaan konvensional itu fisikal, harus dimiliki oleh dia sendiri. Bu Ana punya soto Semarang, Ana gitu ya. Terus orang datang, Bu, kayak gini pancinya, oh pancinya miliknya Yusri. Piringnya, oh piringnya miliknya Bu siapa? Kan nggak bisa. Harus dalam satu kesatuan ownership. Dan biasanya within companies confines. Jadi, Ibu punya gudang nggak ada, di mana? Di Tarakan. Oh iya, bisa diapa-apain. Gitu ya. Sementara kalau perusahaan digital, asetnya intangible in nature dan ekosistemnya itu beyond company's boundary. Misalnya apa? Orang kerja di sini, data centernya di Singapura, ya, atau data operatornya di India, gitu ya. Makanya kayak Gojek, kayak Grab itu kan meng-offshore IT-nya ke Bangalore, ke India, karena lebih cepat, lebih murah, lebih canggih, gitu, lebih banyak lagi. Ya, itu terjadi offshoring. Ya. Nggak harus di sini. Nggak harus datang pagi-pagi absen, jam 8, absen pulang jam 5. Udah nggak kayak gitu lagi nature-nya. Ya, digital companies nggak seperti itu. Nah, kemudian yang membedakan adalah perusahaan-perusahaan digital itu punya network effect. Network effect itu adalah value. Ya. Nanti kalau ingin mendalami, silakan ya, ada buku-buku yang bisa dibaca. Value kita terhadap suatu produk akan tergantung berapa banyak orang menggunakan produk itu. Itu namanya network effect gitu. Misalnya apa? Misalnya kenapa sih semua orang pakai Facebook? Ya semua. Kenapa sih saya pakai Facebook? Ya karena semua orang pakai Facebook. Di situ ada tetangga saya, teman main saya. Saya bisa reuni TK, ada reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, semuanya at one kanal gitu ya. Makanya ada network effect. Produk lain nggak ada network effect, ya, without network effect gitu. Jadi nanti kita akan bahas mungkin next time ya apa yang dimaksud dengan critical mass. Ya, teman saya, teman Bu Ana itu namanya Pak Kurniawan ya misalnya, dia punya apps namanya Job2Go. Ya, Job2Go ini adalah apps yang bisa menghubungkan antara orang pencari kerja dan orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, ada critical mass-nya. Kalau cuma 100 orang kan yang punya pekerjaan juga nggak tertarik dong ya. Ditanya, Mas Iwan, di situ yang daftar berapa? 100 orang, Pak. Oh, 100 orang. 100 orang yang cocok dengan tipe pekerjaan yang kita butuhkan mungkin nggak banyak. Mas Iwan, berapa networknya? Ada 2 juta, Pak. Oke, saya masuk juga di situ. Nah, begitu networknya cukup akan terjadi hubungan antara orang yang sedang mencari pekerja, searching for job dan searching for employees gitu. Akan menyatu jadi satu. Sama juga teman-teman misalnya masuk ke platform misalnya Ibrahimnet gitu ya. Akan bersaing dengan Shopee. Di situ ada berapa merchant? Ada soto saya aja nggak mungkin. Ya kan? Jadi harus ada network effect-nya, harus ada jumlah yang cukup baik dari sisi pembeli maupun penjual. Ya, kalau misalnya kita sifatnya ada marketplace ya. Oke, nah ini mungkin sedikit saja ya bahwa kenapa valuasi itu valuasi itu menjadi penting karena memang
platform provider itu ya kayak apps ya kayak Gojek, Grab gitu, dia tidak mementingkan physical asset, tapi lebih ke valuasi. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah kenapa kemudian platform-platform itu kayanya dari mana? Kayanya adalah karena punya separation antara satu market dengan market yang lain. Nah, ini coba teman-teman ada yang punya Netflix nggak? Kalau nggak punya, nanti masuk ke YouTube ya. Masuk ke YouTube. Nah, kemudian di situ masukkan social dilemma. Social dilemma. Ya. Itu ada. Kalau di YouTube ada thrillernya ya. Thrillernya cuman 5 menit mungkin. Tapi kalau filmnya asli sekitar 1 jam. Nah, itu menarik banget untuk dibaca. Sebenarnya di balik yang kita pikir gratis tuh ada apa sih? Pabriknya sosial media itu ngapain? Nah, itu nanti bisa ditonton tuh Bu Ana. Menarik juga buat anak-anak. Jadi yang kita anggap gratis itu nggak gratis. Kenapa? Karena ini kan ada user activity, ada saya, ada Bu Ana, ada siapa, ada 200 juta orang Indonesia. Ketika dia menggunakan platform, kemudian datanya bisa dipakai, dijual untuk industri perbankan, industri asuransi, industri otomotif, industri advertising TV, dan sebagainya. Itu disebut dengan two-sided market. Jadi seakan-akan gratis, tapi nggak gratis. Kenapa? Karena kita menjadi komoditasnya, ya, yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang lain, gitu, atau industri-industri yang lain. Baik, jadi di tengah itu semua, ya, di tengah itu semua, apa yang menjadi PR di Indonesia saat ini, ya? Kalau kita bicara tentang aspek digitalisasi, ya, pemerintah itu harus memiliki fokus. Fokusnya kemana sih? Digitalisasi Indonesia fokusnya kemana? Let's say kayak Cina misalnya, ya. Pilar utamanya adalah smartphone company. Jadi 3 badan utama yang mengatur digitalisasi di Cina adalah China Smartphone Companies, kemudian Ministry of Industry and Technology, Beijing Government, Pemkot, Pemprov Beijing. Australia, pengembangan digitalisasinya langsung di bawah Australian Prime Minister. Malaysia, ada Malaysian Prime Minister, Kemenko Ekonomi, Bappenas, sama beberapa perusahaan. Singapura, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, private sector. Jepang, 1 kementerian sendiri. Korea, 1 kementerian sendiri. Vietnam, Bappenas, Kominfo, sama BRIN. Filipina, Menteri Perdagangan, Science and Technology, berarti BRIN. Kemudian ini adalah BPPT ya. Kemudian Thailand, 1 menteri sendiri. India, 1 menteri sendiri. Nah, sekarang Indonesia kira-kira gimana, Bu Ana? Kira-kira struktur perencanaan pembangunan digital di Indonesia seperti apa? 1 kementerian, atau 2 kementerian, atau 3 kementerian? Kira-kira berapa kementerian? Wah, Pak Ibra lebih tahu ya. Tapi mungkin ada Kominfo, Pak. Kan Pak Ibra beasiswanya dari Kominfo. Iya. Benar. Nah, di Indonesia itu ada sekitar 17 bersama-sama, ya. Ada Bappenas di sini, ada Bank Indonesia, ada OJK, ada Kominfo, ada Badan Cyber, ada Kemenko UKM, ada perindustrian, tumpuk undung di sini dengan programnya di sini. Nah, ini yang menyebabkan lack of focus. Kenapa kemudian kita kayak lack of focus ya gitu ya. Kenapa kemudian connectivity-nya nggak sampai-sampai, atau literasi itu kok kayak jalan di tempat. Ya kind of lack of focus gitu. Orang mengulang apa yang dilakukan oleh orang lain, membiarkan area yang belum dibiarkan, yang belum dilakukan, tidak ada yang melakukan, atau berebut melakukan hal yang sama. Ini yang menjadi challenge kenapa kemudian perkembangan digitalisasi di Indonesia ya masih banyak challenge-nya. Ya, di tengah banyak benefit-nya juga, ya. UKM gitu ya. Yang dekat-dekat dengan kita lah. Selama COVID kemarin berapa banyak orang terselamatkan dengan
social buffering. Satu menolong yang lain gitu ya. Dulu waktu saya pernah diundang untuk diskusi, apa sih resepnya kita survive selama pandemi? Selama pandemi jangan mikir. Kalau kamu butuh PO, tetangga bikin makanan, kamu harus beli. Karena apa? Karena di situ akan ada automatic buffering. Ya, orang akan saling menyangga. Mau dia ternyata keasinan, kalau dia kemanisan, ya namanya kondisinya seperti itu. Dan ini yang menjadi salah satu modal di Indonesia yang tidak semua negara punya itu. Social capital, human interaction gitu. Itu nggak semua negara punya kayak kita. Benar nggak kalau teman-teman banyak punya WA group yang isinya PO ini, PO ini, PO ini, PO ini. Ya itu di Indonesia hebatnya. Saling membackup gitu, saling. Nah, walaupun harus ada alignment. Kalau memang mau maju bersama, harusnya juga perencanaannya harus lebih bagus ke depan. Mungkin itu yang utama. Nah, sekarang mungkin saya akan menjelaskan salah satu report dari Harvard Business Review ya. Nanti bisa dibaca Harvard Business Review. Kenapa? Kalau ada satu perusahaan ya yang menguasai data, itu jadi jelek. Karena akhirnya tidak terkontrol. Mereka bisa mengontrol view dari society, dari masyarakat. Makanya perlu regulasi. Digitalisasi itu nggak bisa dilepas. Harus ada regulasi. Misalnya, tadi aja, istri saya itu mulai curhat. Mas, kayak sekarang mesti hati-hati loh. Kenapa? Jebakan dari LGBT itu kalau kita lihat benar-benar udah di mana-mana. Dan juga ini ya, mulai dari Disney Channel, dari apa, itu udah kemana-mana gitu. Dan kita tidak sadar, misalnya anak kita tidak sengaja tuh nonton atau nge-search gitu ya, itu tidak sadar karena dia di mana-mana. Terus kemudian ya kita report aja ke Facebook. Ya nggak ada gunanya orang Facebook memang alirannya seperti itu gitu ya. Value mereka beda dengan value-nya kita. Dan yang menjadi masalah adalah Facebook udah menjadi negara sendiri dengan sekian miliar penduduk. Bayangkan sekian miliar penduduk ya yang bercampur-campur value-nya, termasuk Indonesia, Malaysia, Turki, Middle East misalnya, yang value-nya jelas berbeda dengan value-nya Western countries, kita dipaksa untuk memiliki value yang sama. Benar nggak? Is it good or bad? Ya tergantung kita melihatnya. Kalau orang mikirnya Facebook untuk jualan, untuk PO, atau apa, ya bagus-bagus aja. Tapi deep down, ya kenapa kemudian paper ini muncul? Karena kemudian standar yang mereka berikan, itu seakan-akan adalah standar global, padahal tidak global. Ya sampai kapanpun kalau Indonesia menjadi negara yang berketuhanan, ya saya pikir hal-hal yang sifatnya abusive ya terhadap moralitas itu nggak ada tempat di sini gitu. Tapi menurut Facebook itu nggak apa-apa. So this is bad. Ya, itu di other side of teknologi, di other side of digital economy, bahwa kita harus mengantisipasi ke depan. Mungkin itu teman-teman sekalian apa yang bisa saya diskusikan malam hari ini ya, sedikit saja. Selanjutnya saya kembalikan ke teman-teman sekalian, ke moderator untuk kita bisa berdiskusi bersama. Saya coba sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dengan waktu yang berarti ini kita dapat paparan beberapa wawasan yang sangat luas dari skala tentang bisnis digital. Terima kasih materi Pak itu ditanyakan lebih detail lagi. Mohon izin Pak Ibrahim, mungkin teman-teman untuk diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Untuk teman-teman silahkan saya berikan waktu untuk
sharing kembali apa yang disampaikan pemateri tadi, atau mungkin di lain hal tapi yang berkaitan dengan materi yang disampaikan tadi. Waktu dan tempat saya persilakan untuk teman-teman, monggo. Saat ini yang bergabung 40. Silahkan. Ternyata ada yang bergabung dari angkatan pertama, Bu Ana, Pak Suparno. Pak Suparno mungkin mau menanyakan, mau punya industri digital atau yang lainnya. Biar nggak kelihatan sepi, kok pasif, malam minggu ceria. Tanggalnya tanggal muda hari ini soalnya. Sambil nunggu teman-teman ya, aku tadi tuh kok ya kepengen penasaran di layar 1 itu kok di tempat kita nggak ada, kenapa tuh Pak? Ya. Ya, yang tadi itu loh Pak. Ya. Siap. Saya share ulang ya. Kenapa di layar 1 kita itu nggak ada? Ini pertanyaan Bu Ana selalu sulit dijawab ya. Jadi karena yang harus jawab tuh menteri ini harusnya. Kenapa layar 1 kita tidak ada? Sebentar, saya buka dulu slide-nya. Discord. Jadi layar 1 tuh isinya ini Bu Ana. Isinya Mike Tyson gitu-gitu ya. Perusahaan itu Pak, yang kuning-kuning itu lah itu. Kelas berat gitu. Ini layar 1 tuh isinya Mike Tyson, Evander Holyfield gitu ya. Kelas berat semua. Dan jangan lupa bahwa layar 1 itu aset utamanya apa kira-kira? Apa ya pabrik? Apa ya kas? Apa? Aset utama layar 1 itu apa? Itu kayaknya isinya perusahaan IT semua gitu Pak. Ada Samsung, Cisco, ada Ericsson, mungkin ya. Ada Samsung, ada Huawei. Aset utama mereka apa Bu Ana? Ya mungkin real barangnya yang ada di tangan ini loh Pak. Mungkin apa ya? Oke, satu real barangnya, tapi yang lebih mahal dari itu kita sebut sebagai intellectual property. Wah, ini nggak ada lawan nih. Karena itu kenapa Samsung sama Apple itu kalau berantem udah sekian miliar dolar cuma rebutan standar. Atau ZTE sama Ericsson rebutan standar 5G. Itu udah miliaran. Nggak ngomongin barangnya. Ngomongin patennya, paten siapa yang dipakai untuk teknologi yang baru. Itu udah billion of dollar gitu. Nah, ini satu topik tersendiri yang mungkin next time kita bisa diskusikan ya, bahwa layer 1 ini sangat kaya dengan intellectual property. Jadi nggak cuman misalnya Bu Ana jadi penasihatnya Bu Megawati gitu ya, terus Bu Mega, saya barusan ikut kelas dari Pak Ibrahim, katanya kita nggak ada layer 1 Bu. Kalau gitu nanti presiden baru kita harus bikin layer 1 Megawati teknologi pakai APBN, bisa. Tapi patennya nggak ada. Nggak bisa, kita nggak bisa hanya sekedar punya uang untuk membangun layer 1. Kenapa? Karena paten teknologi, ya paten teknologi itu sifatnya seperti ini, sifatnya melingkar. Jadi misalnya HP aja kan anten punya paten sendiri, baterainya punya patennya siapa, ininya punya patennya siapa, ininya punya patennya siapa. Jadi kalau kita berangkat dari sini, nih perusahaan baru misalnya, menemukan sesuatu, di suatu saat kita akan menemukan patennya si Anu yang kita nggak bisa keluar. Kita menemukan, kita namanya haki itu ya Pak? Ya haki, hak atas kekayaan intelektual. Ini kalau di paten, di ilmu paten namanya blanketing, diselimut blanketing. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita perusahaan baru, ya boleh, tapi di suatu saat akan ketemu satu tahapan. Misalnya kita bikin HP lah ya, HP baru misalnya. Pak Tio Gobian
teknologi, bikin handset. Di satu titik akan butuh satu teknologi yang udah dipunyai oleh IBM atau Lenovo atau siapapun yang kita harus beli. Gitu. Dan itu yang mahalnya di situ. Kenapa layer 1 Indonesia nggak ada? Ya kita nggak punya R&D, Bu. Nah, kita pernah bicara dengan dengan Qualcomm. Ya, kita dalam studi kita wawancara dengan Qualcomm. Qualcomm itu kan perusahaan teknologi Amerika ya. Mereka bilang the only way layer 1 itu Indonesia bisa berkembang. Mereka udah punya kajiannya. Itu kalau setiap tahun Indonesia bisa memiliki 2.500 PhD dalam bidang teknologi. Dan itu kemudian yang akan mengeran bagaimana timbul teknologi-teknologi baru. Kalau enggak lupakan. Makanya layer 1 itu nggak pernah ada dari negara berkembang kecuali Cina gitu ya, yang kemudian menjadi berkembang dengan cepat gitu. Mungkin itu Bu Ana. Matur nuwun Bapak. Itu Siap. ada Pak Garudin, ada Bu Isabella, monggo Bu, Bapak. Izin bertanya Bu. Silakan. Saya Jujun Pak. Saya kebetulan dari kerja di IMC Hospital Pak. Kemarin grup IMC Hospital itu menggelontorkan dana sebesar hampir 400 miliar Pak. Untuk mengganti sistem dari sistem yang sekarang menjadi sistem baru. Ya sih dari mulai absensi sampai SIM RS. Pertanyaan saya simpel Pak, kenapa stakeholder berani mengeluarkan budget yang begitu besar ya? Sedangkan dengan uang 400 miliar sebenarnya bisa beli satu rumah sakit yang besar pula dengan sistem yang ada. Sedangkan sistem kita juga sekarang yang berjalan, padahal sistemnya bikin sendiri. IT kita banyak. Maksudnya kita bisa bikin sistem sendiri. Kenapa perusahaan malahan beli dengan sistem yang impor ya? Halnya begitu loh Pak. Oke. Cara bisnisnya ya Pak ya, bukan cara teknisnya. Ya. Tentu saya tidak tahu sistemnya seperti apa ya technically. Tapi yang saya bayangkan ketika suatu, let's say gini lah, saya sebelum ini bekerja di salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia, yang kebetulan ownernya juga temannya Bu Ana juga. Bu Ana ini pokoknya temannya ini semua lah ya, malah satu jurusan ya. Bu Ana malah satu jurusan, saya beda jurusan sama ownernya. Nggak perlu disebutin, pasti tahu lah. Yang sekarang sahamnya lagi naiknya gila-gilaan. Saya menggunakan analogi yang sama ya. Kenapa perusahaan itu invest di teknologi? Ketika perusahaan invest di teknologi, yang mereka lihat bukan kinerja tahun ini atau tahun depan. Yang mereka ingin lihat adalah kinerja perusahaan at least 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa at some point teknologi akan ganti juga anyway. Ya, jadi mereka harus mulai dari sekarang atau mulainya terlalu belakangan. Ya, saya tidak tahu di IMC exactly teknologi apa. Misalnya kalau di pelayaran itu ada teknologi namanya scrubber. Scrubber itu harganya sudah $1 juta atau $2 juta, saya lupa, per kapal. Gunanya buat apa? Gunanya adalah ketika kapalnya berlayar, emisi sulfurnya nggak gede-gede amat, tapi bisa ditekan. Bisa ditunda, bisa juga, tapi akan lebih mahal lagi nanti. Bisa ditunda, bisa juga, tapi belajarnya akan lebih susah lagi, gitu ya. Bisa ditunda, bisa juga, tapi jadi nggak kompatibel. Karena ketika kita berlayar di luar negeri, kemudian keluar asapnya mengepul, maka kita nggak boleh bersandar. Gitu. Jadi selalu teknologi itu bukan tipe short term investment. Ini medium atau long term investment. Dan tentu sudah harus dipikirkan kira-kira benefitnya apa gitu ya untuk perusahaan apa. Buat misalnya saya bayangkan buat satu perusahaan $1 juta ya gede banget kan, hampir 15 M kan, itu satu kapal. Kalau satu perusahaan punyanya
100 kapal kan tinggal dikali 100. Ya daripada gitu bisa buat yang lain-lain, tapi kan enggak. Maksudnya harus ada suatu proyeksi bahwa kebutuhan teknologi itu enggak sama dengan kebutuhan kita beli OPEX gitu ya. Kita membiayai OPEX. Ini adalah long term investment. Ya, itu mungkin Pak Jujun dari saya. Terima kasih. Ya. Mungkin sebelum pertanyaan selanjutnya, saya lihat Bu Isabella mengacungkan tangan. Mungkin saya ingin nyambung dikit aja yang tadi saya sampaikan ke Bu Ana ya. Kenapa sih? Ini dia. Ini saya tulis dari disertasi saya dulu. Ini adalah berapa. Ini adalah berapa nilai dari market value, profit margin, intellectual capital. Jadi General Electric market value-nya segini, intellectual capital-nya itu hampir sama dengan market value-nya. Anda paham? Jadi ini abstrak gitu, paten, sekresi, trade secret gitu-gitu ya. Itu kan cuman kertas, ya kan? Paten itu kan cuman dalam bentuk kertas. Kita file ke kantor patent office, European Patent Office misalnya. Kemudian misalnya TNT 100 juta dolar. 100 billion US dollar. Itu kertas. Bahkan di beberapa perusahaan nilai dari intellectual capitalnya itu hampir sama dengan market value-nya. Lihat Coca-Cola. 143 billion against 151. 143 itu certainly hanya kertas yang didaftarkan di patent office. Nah, itu layer 1 is all about patent di luar physical product. Kemudian saya iseng-iseng membandingkan intellectual property ya. Intellectual property dari berapa nih? Dari dari 3 perusahaan saja, General Electric, Shell, sama Microsoft, Bu Ana. Intellectual property, artinya nilai dari kertas-kertas yang dia taruh di patent office, itu lebih tinggi dari PDB 48 negara sub-Sahara Afrika. Bisa dibayangkan nggak? Besarnya bisa dibayangkan nggak? Kenapa kemudian layer 1 itu berat sekali untuk kita bisa masuk. Jadi nilai dari patent Shell, General Electric, dan Microsoft bukan nilai pabriknya, bukan nilai omset penjualannya, bukan nilai berapa gadget yang dihasilkan, nilai dari patennya saja dari 3 perusahaan itu lebih besar dari PDB-nya 48 negara Afrika. Itu gede banget. Wah, itu kalau untuk beli Daud renang seluruh Indonesia kayaknya nilainya ya, saking gedenya. Jadi kenapa pertanyaan Bu Ana, kenapa kita nggak punya layer 1? Ya, kita nggak punya. Itu buah dari proses panjang gitu. Research and development kan prosesnya panjang. Itu silakan selanjutnya. Silakan Bu Isabella. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan Pak, saya Bella Pak dari Angkatan 3 ya. Angkatan 3. Jadi saya izin bertanya Pak Ibrahim. Tadi kan sempat dijelaskan ya. Jadi sebenarnya hati-hati dengan sesuatu yang gratisan tadi kan, atau aplikasi yang gratisan gitu kan. Jadi bisa jadi data-data terutama sosial media yang kita punya gitu kan, di situ kita bisa dijual atau disalahgunakan seperti itu ya Pak ya. Cuman kalau itu sebenarnya sebuah kerugian atau sebuah keuntungan ya Pak ya, karena kan sebenarnya dari data yang kita punya itu kan pasti orang-orang yang memakai data tersebut itu mereka gunakan untuk memberikan kemudahan ke kita Pak ya ujungnya. Misalnya kayak tadi kasus yang obat tadi kan, oh ternyata orang ini tuh dia cenderung sakit ini gitu kan dengan obat ini. Makanya mungkin akan ada penawaran-penawaran yang masuk kepada calon customer ini mengenai apa yang mungkin akan kita butuhkan gitu. Jadi sebenarnya
seperti apa Pak ya? Apakah itu sebuah advantage atau disadvantage gitu Pak? Oke. Terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus banget. Jadi sebenarnya kayak gini, pertanyaan seperti ini harus dibedakan dari sisi mana gitu ya. Dari sisi pengguna, rasanya saya baik-baik aja tuh, saya pakai Facebook nggak ada apa-apa gitu ya. Saya pakai Halodoc ya malah enak gitu, nggak perlu ngantri kemana-mana, saya bisa pulang, bisa jemput anak, tiba-tiba nanti obatnya sudah datang gitu. So what's the problem? Jadi memang cara pandangnya akan berbeda gitu. Untuk regulatory body, which is bukan kita, ya tapi pemerintah, Kominfo atau ya pihak terkait lah, mereka yang harus berpikir dampak agregatnya, dampak besarnya itu. Kalau buat kita, beberapa orang sih, misalnya beberapa orang teman saya gue udah sign out dari Facebook nih. I just feel like privacy dan security-nya tidak sesuai dengan hati nurani saya. Seperti tadi yang saya bilang lah ya. Facebook itu mereka punya standar sendiri yang seakan-akan our community standar, benar nggak? Ada tulisannya kan pertama our community standar gitu. Misalnya kita report apa gitu ya, pasti kalimat pertama community standar. Ya community siapa? Lu punya community beda dengan saya punya community. Standar kita pakai aja beda gitu. Nah, beberapa orang menganggap itu sebagai hal yang nggak lagi sesuai dengan hati nurani gitu. Makanya saya nggak kaget beberapa orang sekarang meninggalkan sosial media. Tapi ya, for majority of people, ya benefitnya besar. Nggak bisa dipungkiri gitu. Waktu dulu tahun 2011 ya kita melakukan survei di UI dengan respondennya itu warga masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian kita tanya, kita bahasanya adalah the bottom of pyramid ya, di bawah penduduk di bawah garis kemiskinan. Kita tanya, Bu, Ibu tahu internet nggak Bu? Wah internet apa itu, saya nggak kenal namanya internet. Ibu tahu Facebook nggak? Oh iya saya tahu Facebook. Jadi mereka mengenal internet itu dari Facebook. Kemudian ketika kami dikumpulkan dalam panel, ya ternyata yang terjadi di Indonesia, di Thailand, di Bangladesh, di Pakistan, di Sri Lanka, di semua studi yang menjalankan paralel survei itu sama. The bottom of pyramid tidak mengenal internet, mereka mengenal internet dari Facebook. Artinya ya nggak bisa ditutup mata, manfaatnya juga banyak. Gitu. Jadi kalau pertanyaan Bu Isabella, ya individu per individu, saya kembalikan lagi masing-masing seperti apa. Saya nggak bisa bilang, oh jelek atau bagus, masing-masing punya judgment, benar nggak? Tapi yang pasti untuk otoritas, regulatory body, mereka kan harus melihatnya helikopter view ya. Harus melihat bahwa ada benefit dan ada cost-nya. Ada resikonya. Dan itu yang harus ditimbang secara baik-baik. Mungkin itu Mbak Bella. Oke, terima kasih Pak Ibrahim atas sharingnya. Sangat menarik Pak. Terima kasih. Ya. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, saya ada satu topik ya. Nanti saya janji saya akan share ke teman-teman. Ini kebetulan tulisan saya dengan salah satu kolega di Singapura ya. I think minggu depan akan terbit, tapi teman-teman menjadi pembaca pertama dari studi yang kita lakukan. Jadi di studi ini kita ingin tahu bahwa setiap benefit dari teknologi, dari digitalisasi, ya itu harus ditimbang dengan potensi resiko yang ada, yang harus diantisipasi juga. Jadi yang di baris ini adalah benefit, yang di kolom itu adalah risk. Misalnya apa? Misalnya, teman-teman tahu Bitcoin pasti ya. Cryptocurrency pasti tahu ya. Cryptocurrency itu apa? Oh ya dia ada inovasi, benar nggak? Cryptocurrency itu ya ada inovasinya. Menimbulkan pendapatan, benar kan? Ada value added-nya. Jadi benefit-nya ada. Tapi juga ada aspek yang lain, environment. Kenapa? Cryptocurrency itu, Bitcoin lah ya, kebutuhan listriknya itu gila-gilaan. Kebutuhan listrik dari
Bitcoin itu setara dengan kebutuhan listrik seluruh negara Yunani. Nah, ini kalau penggunanya banyak, kebutuhan listriknya lebih gede lagi. Boros gitu, karena harus data prosesnya kan gede. Artinya, benefit dari sisi productivity, job, dan sebagainya harus dibobot dengan resiko dari environment. Gitu. Apalagi Gojek misalnya. Ini buat kita-kita aja ya. Saya nggak enak kalau sebut nama sebenarnya. Manfaatnya gede banget. Ada productivity, ada job earning, ya. Orang driver-drivernya jadi melek teknologi. Benar nggak? Di sini ada resiko apa? Wah, resikonya adalah merchant-merchantnya itu sekarang fee-nya jadi 30%. Bapak sadar nggak? GoFood, restoran, warung yang dia masuk di GoFood, fee-nya yang dia harus bayar itu sekarang 30%. Makanya harga yang kita bayar itu seharusnya lebih murah 30%. Ya. Karena kemudian kita harus pedagangnya mengkompensasi service fee-nya 30% gitu. Jadi ternyata ada resiko inclusion. Inclusion maksudnya apa? Ya manfaat terbesarnya diambil sama Gojeknya, bukan sama mitranya atau pedagangnya gitu. Apalagi misalnya misalnya mental well-being, ya. Udah berapa report dari anak-anak yang masuk rumah sakit jiwa misalnya karena ketergantungan game, ketergantungan apa. Jadi ternyata benefit di sini itu harus ada potensi resikonya harus dikaji. Dan itu yang membuat kita sadar bahwa teknologi nggak selalu negatif, nggak selalu positif juga, tapi kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Itu mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan? Silakan teman-teman, mungkin ada yang perlu dibahas kembali. Ada Mas Kaharudin kayaknya. Silakan Pak Kahar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, selamat malam Pak Ibrahim, Pak Tarto, Bu Ana. Saya begitu mendengar nama Pak Ibrahim, teringat akan nama pemain sepak bola favorit saya nih Pak. Luar biasa, orang yang betul-betul super Pak, gitu. Nah, ya. Pertanyaan saya mungkin ada dua nih Pak, mohon maaf sebelumnya. Terkait dengan bisnis digital, beberapa pekan yang lalu, mungkin kita semua pernah membaca atau mendengar beberapa startup, ya baik nasional maupun global itu mengalami kerugian. Nah, ini kira-kira penyebab dari kerugian banyak startup besar ini kira-kira dari aspek apanya ini Pak Ibrahim kira-kira ya. Terus pertanyaan yang kedua, kalau kita bicara startup nasional, kita mungkin ya tadi Pak Ibrahim juga menyebutkan nama Gojek lah ya gitu. Saya juga termasuk salah satu pelaku UMKM yang registrasi dalam GoFood atau Gojek, termasuk juga konsumen Gojek, termasuk juga driver Gojek. Jadi triple saya nih. Nah, pertanyaannya adalah, kita semua tahu kalau kita pakai aplikasi Gojek konsumen, di situ ada biaya aplikasi Pak. Dikenakan biaya aplikasi, mungkin besarannya variatif lah, ada yang 3.000, ada yang 2.000 ya. Nah, itu apakah memang startup membutuhkan biaya itu juga? Bukannya dia sudah mendapatkan biaya juga atau apa ya, dari investor atau dari iklan dan lain-lain lah ya gitu. Tapi masih dibebankan ke konsumen juga. Di situ tertulisnya biaya apps atau biaya aplikasi Rp3.000 lah. Kalau satu konsumen dibebankan 3.000 dikali mungkin 1.000 konsumen atau bahkan 1 juta konsumen di nasional, nah ini cukup besar juga biayanya itu Pak. Nah, apakah diperbolehkan itu Pak untuk di dalam aplikasi legal nggak kalau dari OJK gitu Pak? Ya mungkin pertanyaan saya seperti itu dulu Pak Ibrahim. Terima kasih. Oke, saya jawab pertanyaan pertama dulu ya.
Menarik. Sebenarnya bukan merugi sih, bukan startup yang merugi, karena kalau finansial meruginya emang selalu merugi gitu ya. Jarang memang startup teknologi yang financially untung. Tapi yang berbeda adalah beberapa bulan terakhir ya, kecenderungan mungkin 3-4 bulan terakhir, startup itu banyak melay-off karyawan. Benar nggak? Walaupun nggak kelihatan juga mereka mengalami penurunan performance yang parah gitu. Tapi kecenderungan globalnya, nggak cuma di Indonesia, mereka mengurangi karyawan. Kenapa? Karena investor itu agak sedikit berbeda. Kalau dulu valuasi gitu ya. Sekarang mereka udah melirik, itu financial performance-nya beneran ada uangnya nggak sih? Dan mereka sudah mulai mengarahkan, investor mulai mengarahkan agar yang di-generate oleh platform atau startup itu memang harus ada yang ngasilin duit. Nggak cuman data centric gitu. Benar, data is the new oil, tapi harus ada hitungannya berbeda gitu. Nah, setahun 2 tahun yang lalu yang terjadi antar startup itu ya, dari paper yang saya baca, mereka itu rakus dalam merekrut. Ya. Karena rakus merekrut itu kayak gini, kayak misalnya apa namanya, kita kalau lagi rush gitu ya, besok akan ada wabah gitu ya, makanya harus buru-buru belanja, benar nggak? Wah, segala macam yang ada di supermarket kan kita ambilin barangnya, tisu lah, daging lah, apalah ya. Kalau lihat di Amerika misalnya 3 hari sebelum lockdown gitu ya, kan supermarket full gitu ya. Sama juga dengan startup setahun 2 tahun terakhir, mereka belanja orang itu merem. Pokoknya ini yaudah rebutan. They recruited more than what they need. Desainnya rebutan, orang desain. Padahal produknya belum jadi, produknya belum tentu diterima pasar. Tapi ahli desainnya harus yang top beneran. Nah, sekarang mereka menyadari they recruited far too many compared to what they need. Jadi sebenarnya ketika mereka melakukan layoff, ya, layoff karyawan, perusahaan startup layoff karyawan, menurut beberapa paper yang saya baca, itu sebenarnya bukan melay-off, tapi mereka akhirnya menyadari ada beberapa orang yang sebenarnya mereka nggak terlalu butuh, yang mereka rekrut karena apa namanya, pressure terhadap persaingan mendapatkan human resources. Nah, itu yang kemudian banyak melakukan layoff saat ini. Jadi layoff-nya itu bukan layoff karena performance-nya turun kemudian dikurangi, enggak, tapi layoff untuk menyadari bahwa oh, peran ini belum butuh kali ya. Oh, kemarin kita terlalu cepat merekrut orang gitu. Jadi seperti itu. Pertanyaan kedua, nah ini aturan yang mungkin saya juga belum tahu aturan OJK-nya gimana ya, tapi sebenarnya kan apa ya, aturan di media sosial itu kan unilateral ya. Jadi bukan media sosial, di teknologi produk itu kan unilateral. Jadi mereka bisa menentukan kapan aja mereka akan ngecas gitu. Misalnya tiba-tiba, dan konsumen kan punya opsi untuk keluar, bener nggak? Kecuali kita nggak punya opsi keluar, kita kan toh punya opsi untuk keluar, sign out gitu ya. Jadi tiba-tiba misalnya apa namanya, Google juga ada Google Corporate misalnya, atau LinkedIn ada LinkedIn Premium gitu ya. Kita punya opsi keluar. Cuman yang menjadi masalah adalah ketika switching cost-nya jadi mahal. Aduh, udah terlanjur tergantung nih sama Grab, sama Gojek, udah nggak bisa keluar lagi gitu. Ya, saya belum melihat regulasinya beneran mengatur, melarang atau enggak, tapi lebih unilateral gitu ya. Kamu ambil atau kamu keluar. Mungkin itu Mas Kahar. Baik, terima kasih banyak Pak Ibrahim atas pemaparannya. Saya kembalikan ke Pak Tarto. Monggo Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Karudin sudah bertanya apa yang
tanyakan Pak Kar sudah disampaikan, dipaparkan oleh Pak Ibrahim. Oke, seiring bergulirnya dengan waktu, Bu Ana, kira-kira nanti kita akan ending di jam berapa, sampai midnight show atau beberapa saat lagi? Ya mungkin satu pertanyaan terakhir aja Bapak Ibu, kalau ada yang ingin tanya monggo. Kalau nggak ada ya kita sudahi. Monggo Bapak Ibu ada yang ingin bertanya satu lagi? Boleh Bu Ana. Monggo Pak Saiful Bahri. Pak Saiful Bahri ini dari Pak Bawaslu, Ketua Bawaslu. Monggo Pak. Terima kasih Bu Ana dan Pak Ibrahim. Mau tanya aja, tapi nggak ada hubungannya dengan bisnis digital ya. Hanya menyangkut proses digitalisasi di Indonesia aja berkenaan dengan pemilu dan demokrasi. Kita ketahui bahwa isu tentang efisiensi pemilu di Indonesia itu kan salah satunya adalah berkenaan dengan e-voting lah, atau artinya menyangkut masalah digital kepemiluan. Secara nggak langsung, secara perpolitikan di Indonesia kan masih terus bertentangan antara penggunaan digitalisasi dengan manual lah begitu. Menurut Pak Ibrahim sebagai ahli di dalam digitalisasi, kira-kira berkenaan dengan alasan infrastruktur digital yang memang kurang, apakah itu tepat begitu ya? Karena terakhir kan Menkominfo sendiri kan menawarkan apabila kalau menggunakan digital di tahun 2024, sepertinya pemerintah akan support begitu. Tapi terakhir kan diputuskan tidak jadi. Nah, sampai kapan kira-kira infrastruktur digital itu bisa mengcover keseluruhan daerah yang ada di Indonesia? Karena faktanya di Jabotabek aja ada banyak sekali blank spot yang memang tidak tercover oleh alat-alat telekomunikasi lah dalam berkenaan dengan kepemiluan. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful Bahri. Ya, ini pertanyaannya bagus banget ya. Ini masuk ke ranah electronic government ya. Setahu saya beberapa negara yang sudah melakukan e-voting ya, itu biasanya, correct me if I'm wrong ya, karena juga saya mungkin ada beberapa informasi yang mungkin kurang update. Jadi beberapa negara yang berhasil melakukan e-voting itu ada dua syaratnya. Pertama, dia tidak terlalu besar, secara size tidak terlalu besar, sehingga digital divide-nya nggak terlalu mencolok gitu ya. Kalau di sini, mohon maaf ya, mungkin saya nggak bermaksud gender, tapi mungkin perempuan masih agak sedikit terbatas gitu ya. Ini caranya gimana ya untuk ngeklik ini gimana ya, masih bingung gitu ya, boro-boro e-voting gitu. Jadi ketika masih terjadi digital divide, kesenjangan digital, memang agak sulit kita bisa mengimplementasi e-voting. Yang kedua, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa untuk kita bisa menjalankan e-voting, itu berarti kita harus punya cloud service ya. Cloud service atau cloud storage yang kredibel. Ini semua yang saya sampaikan my personal opinion ya Pak Saiful ya. Bayangkan ya, sampai sekarang orang tidak tahu sebenarnya dulu kita punya iktp itu chipnya, storage-nya di mana. Ada yang bilang di Vietnam, ada yang bilang di sini, gitu ya. Jadi, jangan mencoba untuk melakukan e-voting selama infrastruktur digitalnya, satu, tidak cukup, dua, tidak kredibel. Cukup bisa, ada, tapi tidak kredibel. Tidak kredibel itu masih apa? Rentan dengan hacking, rentan dengan data breach, gitu ya, rentan dengan ini, rentan dengan itu. Gitu. Makanya, kenapa kemudian kayak Skandinavia gitu ya, Latvia, Finland itu bisa pakai e-voting ya, orangnya dikit, orangnya semuanya pinter gitu ya, nggak lagi serangan fajar. Oh ya, mana ada serangan fajar di negara kayak gitu, ya kan? Kalau gini, kalau di kita kan
bisa gitu. Even Amerika pun masih punya resiko terhadap political pressure seperti itu ya. Jadi saya sepakat bahwa at the end e-voting itu cara yang lebih efisien, lebih transparan, lebih bagus ya. Tapi juga kondisinya mungkin saat ini kita masih, kalau saya pribadi bilang belum siap Pak Saiful. Nggak cuman ada atau tidak adanya perangkat, tapi terlebih adalah apakah perangkat itu kredibel dan trusted. Nah, itu mungkin yang agak menjadi challenge saat ini. Itu mungkin Pak Saiful. Baik, makasih Pak Ibrahim untuk informasinya. Mungkin terakhir satu Pak, berkenaan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ya Pak, yang sedang digodok terus nih di legislatif. Apakah ada hubungannya dengan yang tadi disampaikan Pak Ibrahim berkenaan dengan data-data kita dimanfaatkan oleh apa namanya? Ya. Yang tadi mungkin minta pendapatnya Pak, karena kan sampai hari ini masih tarik ulur tuh di parlemen berkenaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kebetulan saya sempat merangkum nih Pak Saiful ya. Salah satu aspek yang sayangnya kita belum meratifikasi ya, ratifikasi aturan internasional itu adalah di aturan terkait dengan General Data Protection Right. Kalau ngomongnya udah digital, perlindungan datanya harusnya ya data digital gitu ya. Di kita, di undang-undang yang sekarang ada ya, yang sekarang sudah berlaku, misalnya administrasi kependudukan misalnya ya, yang dilindungi misalnya apa namanya data perseorangan gitu ya, data-data dasar lah ya. Jadi masih ketinggalan. Dan yang lebih penting adalah nantinya arahnya kita akan sama seperti dengan di Eropa. Mereka punya European Data Protection Board. Jadi apa gunanya? Bahkan di perusahaan digital, kayak Tokopedia gitu ya, nanti akan ada auditor pemerintahnya yang masuk. Ya, mereka akan menempel kayak waskat gitu ya, pengawasan melekat gitu ya. Mereka akan kalau GDPR-nya juga diadopsi di Indonesia ya, mereka akan memantau data apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di-share. Ya, misalkan di platform kan semuanya ada data kita ya. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh di-share. Ya, makanya kalau kita sekarang kan selalu kaget gitu ya, perasaan nggak punya kontak ke BNI, sorry sebut nama ya, kok tiba-tiba di kontak kartu kredit gitu ya. Dari mana jelunturungannya? Perasaan saya nggak punya tabungan di bank X, kok ditawarin produknya bank X gitu. Nah, nanti ketika GDPR, General Data Protection Right-nya itu diimplementasikan, mulai ada pemilahan mana yang boleh, mana yang nggak boleh di-share, termasuk denda. Ya, jadi kalau di Eropa, Pak, kalau di Eropa itu kalau terjadi pelanggaran terhadap data, mereka akan membayar 4% dari pendapatan total global. Ya, misalnya kalau Gojek ada di 5 negara, ya omset 5 negara itu 4%-nya. Hingga 20 juta euro jika terbukti melanggar standar GDPR, termasuk pola hak kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Jadi ketat banget. Dan kalau ada hukuman kan orang jadi hati-hati gitu. Digitalisasi itu bukannya nggak boleh datanya tertransfer, tapi data apa yang kemudian boleh di-retransfer, dipakai oleh pihak ketiga, gitu ya. Dan itu yang kemudian diatur di perundangan ini. Dan harapannya mungkin akan sama dengan General Data Protection Right. Mungkin itu Pak Saiful. Makasih Pak, makasih banyak. Dan Senadi. Oke, terima kasih Pak Saiful. Mungkin sampai sudah di penghujung acara. Saat ini sudah jam 21. Tentunya apa-apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ibrahim mudah-mudahan menjadi catatan tersendiri buat teman-teman semuanya, buat kita. Tentunya yang lebih penting kita bisa menyerap dan apa yang menjadi poin positif menjadi tahapan kita belajar lebih lanjut. 。
Terima kasih Pak Ibrahim sudah memaparkan secara detail, menyertai kita. Mungkin di lain waktu mungkin bisa join lagi melewati Ibu Ana sebagai fasilitatornya. Mudah-mudahan teman semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dalam meraih ilmu yang lebih banyak lagi. Mungkin support untuk Pak Ibrahim untuk menyertai kita. Mudah-mudahan Pak Ibrahim beserta keluarga juga selalu diberikan keberkahan dalam menyampaikan ilmu, bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin hari ini pertama kali bertemu, tapi bukan yang terakhir. Nanti di lain waktu dan lain kesempatan, lain agenda bisa sharing ilmu lagi. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Saya sebagai moderator, saya sudahin. Mudah-mudahan kita diberikan selalu mudah dalam menuntut ilmu, tidak tertutup oleh usia tapi kita selalu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bapak Ibu boleh minta foto sebentar nih. Siapa tahu ada yang pengen menghidupkan kamera supaya Pak Ibra yakin bahwa di belakang yang menutup kamera ternyata banyak. Beneran ada mahasiswa. Ada mahasiswanya ya. Ini ada 2 slide. Saya foto aja. Terima kasih. Slide 1. Nih, kenuwun kedap. Pak. Ini slide 2. Pak Ibra, terima kasih nih atas Bapak Ibu. Bapak untuk memberikan kuliah. Terima kasih Pak Ibra. Terima kasih Pak Jujun. Keren Pak. Terima kasih. Sampai ketemu di seminar bisnis kuliah tamu semester depan sih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Ibra. Waalaikumsalam. Ibu Ana, teman-teman, terima kasih. Terima kasih Pak selalu. Saya end on Bapak. Matur nuwun sedaya.